She habis suka preman brengsek yang beraninya lakukan manusia putih. Jadi dia kalah malamnya rusak mulut bulan Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion pakai DJ Premium Expact Cepak Ceder versi DJ cantik. Oke, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik beatnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Dan kalau ada salah-salah, mohon koreksinya ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 12.02 dan kalian klik efek. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang upin atau tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombang-ambing. Lalu kalian bisa masuk di sudut, kalian biarin jadi 45 dan frekuensinya ubah jadi 0,70 Hz. Magnetnya kalian biarin dan kalian klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun atau swing. Nah, buat sudutnya di sini buat frekuensinya ubah jadi 0,90 Hz. Sudut 1 kalian ubah jadi min 1,5 derajat. Sudut 2 kalian ubah jadi 1,5 derajat. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang melengkung faktral. Setelah itu di sini kalian untuk magnitude-nya kalian ubah jadi 0,010. Lalu masuk di detail, kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,87. Setelah itu kalian kasih juga keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 0,31. Setelah itu kalian masuk di lakunarity, kalian ubah jadi 0,48. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di blur, kalian cari yang linear strike, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk di kekuatan, di sini kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 0,15. Lalu kalian masuk di detik 02.04. Lalu kalian kasih keyframe, kalian ubah jadi 0,00. Kalian masuk di detik 11.03. Nah, di sini kalian kasih keyframe biarin jadi 0,00 dan yang di akhir kalian ubah jadi 0,15 atau 0,15. Setelah itu di sini kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk magnitude-nya kalian masuk di detik 09.09, kalian bisa cari. Nah, kalau udah kalian kasih keyframe biarin jadi 50. Lalu kalian kasih keyframe juga di akhir, kalian ubah jadi 45. Selanjutnya kalian masuk di evolution, kalian masuk di detik 09.17. Lalu kalian kasih keyframe biar jadi 0,00, kasih juga keyframe di akhir, kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu di sini kalian masuk di set dan kalian masuk di detik 11.03. Lalu kalian kasih keyframe di situ, kalian ubah jadi 0,15 atau 0,15 dan kalian kasih keyframe juga di akhir, ubah jadi 3,50. Kalau dari sini kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahin satu foto. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 14.08 dan kalian potong di detik 12.28. Klik yang awal, gandakan satu layar, klik foto yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Setelah itu kalian klik foto yang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, masuk di detik video yang kedua. Di sini kalian bisa zoom jadi 820 px. Selanjutnya kalian bisa zoom jadi 980 px. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian klik kurva 3, naikin segini, lalu kalian bisa salin kurva dan kalian tambahin di kurva-kurva selanjutnya. Kalau dari sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik beat dan kalian tambahin satu foto lagi.
Lalu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 16.13. Kalian potong di detik 15.02, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di detik yang ketiga. Lalu di detik yang kedua, di sini kalian bisa zoom jadi 900 px dan di detik yang terakhir kalian zoom juga jadi 900 px. Nah, kalau udah di sini kalian bisa kasih keyframe dikasih kurva di pertengahan keyframe, kalian tempelin aja kurva yang udah kita salin tadi. Lalu kalau udah, kalian bisa potong-potong foto yang sesuai detik bit dan kalian masuk di detik 15.02, kalian balik secara horizontal dan juga di detik 15.27. Lalu kalian tambahin satu foto lagi. Lalu kalau udah di sini kalian bisa pajangin sampai detik 18.19, kalian potong di detik 17.08 dan kalian kasih efek bayangan buat foto yang di depan kayak yang aku udah ajarin tadi. Lalu kalau udah, kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk detik yang kedua, di sini kalian bisa zoom jadi 820 px dan selanjutnya kalian bisa zoom jadi 980 px. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa kasih kurva yang udah kita salin tadi, kalian bisa tempel-tempelin aja atau kalian bisa bikin yang baru. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian masuk di bagian kedua, lalu kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk di detik yang kedua, kalian ubah jadi min 10 derajat, selanjutnya kalian ubah jadi 10 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3, fullin semuanya ke atas. Nah, setelah itu kalian bisa potong-potong foto yang sesuai detik dan kalian tambahin foto lagi. Lalu kalian pajangin fotonya sampai detik 20.24, kalian potong di detik 19.13, kalian kasih efek bayangan buat yang di depan. Kalau udah di sini masuk blending opacity awal 100% dan di akhir 0%. Klik foto yang belakang, kalian potong-potong aja foto yang sesuai detik bit dan kalian tambahin foto lagi. Kalian pajangin sampai detik 23.00, kalian potong di detik 21.19, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk detik video yang kedua, kalian zoom jadi 820 px dan yang ketiga kalian zoom jadi 980 px. Pokoknya ini untuk foto yang ke-6 ini kalian samain sama foto yang kedua, foto ke-7 samain ke foto ketiga, pokoknya seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti aku bakal cepetin buat tambahin zoom ini. Kalau dari sini kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit dan kalian tambahin foto lagi. Lalu kalian pajangin sampai detik 25.06 dan kalian potong di detik 23.25, klik yang awal. Lalu di sini kalian gandakan satu layar. Kalau udah, kalian klik yang bagian atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Klik foto yang belakang. Nah, di sini pengaturannya kalian samain aja sama foto yang ketiga tadi. Lalu di sini aku mau cepetin ya teman-teman. Kalau udah kalian samain, lalu kalian bisa tambahin aja satu foto. Lalu kalian bisa pajangin aja fotonya sampai akhir video dan kalian potong di detik 27.10. Nah, di sini kalau udah, kalian klik yang foto awal, kalian potong di detik 26.00, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Klik foto yang belakang. Nah, di sini kalian bisa samain aja efek-efeknya sama kayak foto yang keempat. Lalu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit dan kalian klik foto yang paling belakang. Nah, di sini kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian kasih keyframe di awal. Untuk detik bit yang selanjutnya, di sini kalian bisa ubah jadi 535 px. Selanjutnya kalian ubah jadi 545 px. Lalu detik bit yang selanjutnya kalian ubah jadi 720 px lagi, atau kalian ubah jadi kayak ukuran sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di periode bayangan, kalian ubah warnanya jadi putih, lalu kalian aktifin. Nah, buat ukurannya kalian ubah jadi 13,5. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung aja masuk di foto yang pertama. Lalu kalian klik foto yang atas, klik efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang ubit atau tilas dan kalian klik yang pengaturan standar.
Mirrornya kalian aktifkan, dan untuk potongnya kasih keyframe di awal biarin jadi 1,000, yang di akhir kasih keyframe juga ubah jadi 5,000. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang umbi-ambing atau skillet, klik yang pengaturan standar. Nah, di sini buat sudutnya kalian ubah jadi 340,0 derajat. Lalu di frekuensi ubah jadi 6,80 Hz. Selanjutnya di magnitude kalian kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 500. Nah, kalau dari sini kalian kasih kurva kayak gini, kalian fullin, lalu yang horizontal kalian agak mepetin, lalu kalian salin kurva dan kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Tone-nya kalian ubah jadi 1,50, lalu kalian kembali klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian tambahin efek yang ombak-ambing, sudutnya biarin, frekuensinya ubah jadi 8,60 Hz, kebalikannya yang tadi. Lalu untuk magnitude kasih keyframe di tengah ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 150. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kasih kurva, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi, lalu kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya dan kalian tambahin efek yang paparan gamma. Nah, selanjutnya kalian kasih keyframe untuk exposure-nya di tengah biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,50. Nah, setelah itu kalian kasih kurva di tengah, kalian kasih kurva ketiga dan kalian fullin ke atas. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distortion Europe, kalian cari efek yang turbulent displace. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di sini buat offsetnya yang X kalian bisa atur jadi 64. Lalu kalian kasih keyframe di awal buat kekuatannya biar jadi 0,250, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva kayak gini. Lalu kalau udah kayak gini kalian bisa kembali masuk di evolution, kalian bisa atur jadi 4,62. Lalu yang di bawahnya kalian klik yang XY, untuk skala kalian ubah jadi 0,50 dan kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 0,50. Setelah itu kalian kasih juga keyframe di akhir, kalian ubah jadi 2,00. Nah, kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3, lalu kalian kembali masuk di octave, kalian ubah jadi 1. Lalu kalian salin efek dan kalian tempelin efeknya di bawah, masuk di upin, kalian hapus keyframe yang di akhir, lalu kalian tempelin juga efeknya di foto-foto selanjutnya, yang atas biarin, lalu yang di bawah kalian masuk di upin, hapus keyframe yang di akhir. Pokoknya gitu terus sampai selesai. Aku ulangin sekali lagi, kalian tempel di atas biarin, tempel di bawah, kalian masuk di efek upin, hapus keyframe yang di akhir. Nah, jadi di sini aku mau cepetin dulu videonya. Oke teman-teman, kalau udah selesai, di sini kita masuk di foto yang potong kecil-kecil ini. Kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion Europe, kalian cari efek yang upin atau tiles, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Mirrornya di sini kalian aktifkan dan kalian bisa kembali. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing. Nah, buat sudutnya di sini kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, kalian ubah jadi min 90,0 derajat atau negatif 90,0 derajat. Nah, lalu di frekuensinya ubah jadi 0,25 Hz. Setelah itu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, lalu ya di awal kalian ubah jadi 100. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian klik efek blur dan kalian cari yang motion blur atau buram gerak, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Nah, lalu kalian kasih keyframe di tengah untuk exposure-nya dan kalian biarin jadi 0,00. Setelah itu kalian kasih juga keyframe di awal dan kalian ubah jadi 1,00. Nah, di sini kalian bisa pas-pasin dulu buat keyframe-nya. Kalau udah pas, langsung aja kalian kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai. Oh ya,
ya, kecuali foto yang panjang terakhir ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, kalian masuk di foto yang paling akhir, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin atau tiles, lalu kalian klik yang pengaturan standar, lalu kalian aktifin mirrornya. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang obambing atau skillet, klik yang pengaturan standar. Nah, buat sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, 90,0 derajat, lalu di frekuensi ubah jadi 0,70 Hz atau 0,70 Hz. Masuk di magnitude, kalian biarin jadi 25. Klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian bisa cari efek yang ayun atau swing. Lalu di frekuensinya kalian atur jadi 0,50 Hz. Lalu di sudut 1 kalian bisa atur jadi min atau negatif 2,0 derajat. Masuk di sudut 2 kalian bisa atur jadi 2,0 derajat. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak. Lalu kalian klik pengaturan standar. Nah, kalau udah di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar dan kalian klik efek. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang salin latar belakang atau copy background. Nah, kalau udah di sini kalian klik yang pengaturan standar, lalu kalian kembali klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek yang pertajam dan kalian klik yang pengaturan standar, pertajam atau sharpen gitu namanya teman-teman. Nah, lalu untuk kekuatannya kalian ubah jadi 0,26. Lalu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya dan kalian cari efek yang ganti warna. Nah, buat ganti warnanya kalian ubah jadi hijau dan warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Lalu kalian masuk di filter, ubah jadi 53%. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya dan kalian pilih yang paparan untuk exposure gamma. Klik yang pengaturan standar. Nah, buat gamanya kalian ubah jadi 0,630. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di matte or max or key dan kalian cari efek yang vignette atau skema. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, buat ukurannya kalian ubah jadi 121,8%. Lalu kalian masuk di roundness dan kalian ubah jadi 48%. Selanjutnya kalian masuk di filter, fullin jadi 1,000. Kalian kembali dan kalian gandakan satu layar. Lalu kalian klik yang atas, masuk di efek, hapus yang ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma. Gamanya kalian ubah jadi 0,070. Lalu di offsetnya kalian ubah jadi 0,15. Dan setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari efek yang namanya warna cerah. Klik yang pengaturan standar, lalu di sini kalian ikutin aja kayak aku. Lalu kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur itu yang lancip. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah, buat kekuatannya kalian ubah jadi 0,555. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di lainnya, kalian cari yang pemetaan ulang channel yang RGB. Klik yang pengaturan standar. Yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari yang pergeseran hue. Kalau dari sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear.g. Setelah itu kalian bisa masuk di akhir video dan kalian panjangin aja persegi panjang yang di bawah sama juga persegi panjang yang di atas. Kalau udah di sini kalian bisa cek-cek dulu dan kalau udah bener semua kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Suci habis bermasuk ke dalam brengsek, yang beraninya lakukan mana sepikir. Jadi dia kalah melawannya, usah mulut bulan sepikir.
teman-teman. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.